dunia harus mencontoh Maluku Utara sebagai role model demokrasi. Kenapa? Kenapa lu jawab kalau gue bilang Indonesia Timur lu jawabnya keras, Bang? Karena Indonesia Timur itu identik sama kekerasan. Yoi, selamat datang di podcast yang belum ada namanya. Iya. Jadi ini namanya nanti akan ditentukan seiring berjalannya waktu. Audiens yang menentukan nama podcastnya. Iya. Apa? Tulis di komen. Iya, tulis di komen. Kita menghormati presiden dan wakil presiden kita. Ya. Iya. Ya, Hormat. Ya. Siap. Kita siap mendukung kemajuan Republik Indonesia. Jadi ini pro pemerintah. Pro pemerintah, betul. Berarti setuju kalau Pak Prabowo bilang Indonesia cerah. Pro itu kan banyak definisinya, Bang. Oh. Beda dengan setuju, jangan disama-samain dong. Kita diskusinya jangan cocokologi. Iya. Oke, Bang. Gimana rasanya podcast Anda digendong sama orang timur, Bang? Rasanya ya apa ya? Enggak surprise sih, maksudnya sekarang kan emang orang timur lagi ini ya. Yoi. Lagi mulai menunjukkan jati dirinya. Lagi karakternya kuat. Emang dulu enggak? Kuat, tapi ya itu di bidang-bidang tertentu aja. Emang iya. Ya menurut gua kan. Itu kayak Kan gua apa jauh. yang ditulis sejarah adalah yang kayak begitu sih. Ya iya. Iya. Hmm. Yang dipelajari orang-orang. Oke, Bang. Gua akan memulai pembicaraan kita dengan quick quiz. Lah, jadi gua nyebutin prepare abis. gua nyebutin satu kata, Abang langsung jawab. Misalnya. Ya. Indonesia Raya. Abang jawab Raya. Ya. Kalau gue nyebutin misalnya Paris atau Amerika, lu dalam pikiran lu yang pertama apa lu sebutin? Waduh, nggak prepare lagi gua. Gak apa-apa. Makin kelihatan nih gua blow on. Oke. Kenapa gua ngerasa dijebak ya? Enggak, ini nanti obrolan kita bakal kesono. Coba boleh satu kata? Ya, satu kata atau satu frasa boleh. Yuk. Oke, yang pertama Indonesia Timur. Lama Kaya. Bang, Oke. jangan mikir. Oke. Quick quiz. Yo. Langsung di pikiran pertama langsung keluar. Oke. Apa nih? Salah. Oke. Indonesia Timur. Keras. Palembang. Tanah rumah. Oke. Kabinet Indonesia Maju. Aman aja. Aman aja, siap. Oke. Kenapa? Dua kata boleh kan? Boleh. Mantap. Nah, kenapa lu jawab kalau gue bilang Indonesia Timur lu jawabnya keras, Bang? Karena Indonesia Timur itu identik sama kekerasan dari sudut pandang gua. Dulu ya. Kenapa, Bang? Bisa terbentuk stereotip seperti itu tuh apa yang melatar belakangi pemikiran tersebut? Karena dulu pas gua kecil lagi, sorry. Pas gua muda, kalau gua diajak teman gua main ke klub-klub malam, Waduh. semua bodyguard, semua satpam klub malam, ya you name it lah. Apa nama tempat hiburan di Jakarta yang jaga orang timur. Oh gitu. Jadi gue nempel sampai sekarang nih orang. Kenapa lu jawab kalau gue bilang Indonesia Timur lu jawabnya keras, Bang? Karena Indonesia Timur itu identik sama kekerasan dari sudut pandang gue. Dulu ya. Apa, Bang? Oke banget, kenapa? Ya secara nasional, menteri, ketua partai, terus sekarang mungkin dirjen-dirjen segala macam kita udah berkarir. Pebisnis pun rata-rata Oke. orang timur udah gila. Iya. Terutama yang berbau-bau sumber daya alam. Oke, apa tuh contohnya? Kalau dulu kan lahan parkir. itu bukan sumber daya alam. Enggak. Sumber daya alam juga sih ya. Iya, kalau dulu kan lahan parkir. Nah, kalau Punya sekarang orang tapi. iya. Oke. Kalau sekarang batu bara Kalimantan tuh timur gak sih? Kalimantan, Banjarmasin? Itu masuk barat sih. Barat ya. Kawasannya, iya. Tapi kok identik sama orang timur ya? Kenapa tuh? Iya, batu bara gitu maksudnya. Oh, batu bara masih Kalimantan sih, Bang. Nikel, Nikel iya, timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi nikel. Terus Maluku Utara. Freeport. Oke. Freeport kan jantungnya Papua kan. Maksudnya malah dia menyokong ekonomi Indonesia kan. Benar. Jadi perspektif lu dulu itu Indonesia Timur keras, orang-orang timur. Yeah. Tapi sekarang mulai bergeser nih stereotipnya. Iya. Itu positif apa negatif, Bang? Positif. Positif, siap. Oke. Kalau menurut lo? Apa? Kalau menurut lo gue balikin. Kalau menurut gue Indonesia Timur sekarang growing. Oke. Elevating malah, bukan cuman growing tapi elevating. Jadi kita mulai mengangkat gitu. Bisa jadi apa ya?
Kalau menurut gua sekarang kondisi dan positioning Indonesia Timur sebagai yang gendong Indonesia Oh ya? dalam beberapa tahun ke depan, bahkan beberapa dekade ke depan. Gendong dalam hal apa? Dalam hal yang pertama sumber daya alam tentunya. Hmm. Sumber daya alam salah satunya nikel, karena kita tahu energi terbarukan kedepannya bakal semua sumber dayanya dari nikel gitu. Jadi kebutuhan akan energi source of materialnya itu dari Indonesia Timur. Dan Nikel tuh dari mana? Sulawesi ya? cadangan Morowali. terbesar nikel di dunia tuh ada di Indonesia, Bang. Itu Iya. 55 juta metrik ton kalau gua nggak salah. Dan Daerah timur semua. daerah dua terbesar tuh di Sulawesi Tenggara sama Maluku Utara. Makanya kenapa ini jadi provinsi yang sangat strategis buat Indonesia gitu. Maluku Utara di mana? Halmahera. Maluku Utara ada di Halmahera, ada Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, ada beberapa titik. Kalau tambah. Morowali, Kolaka, Morowali di Sulawesi Tenggara. itu seksi ya sekarang ya. Seksi banget itu, Bang. Morowali itu. Jadi, Buat baterai. buat ya salah satu raw materialnya buat baterai. Kayak gitu. Kalau tempat lu apa, Bang, di Palembang? Secara apa sumber daya? Iya. Maksudnya keunggulan Palembang apa selain jembatan Ampera dan pempek? Pempek. Iya. Kalau dulu gua tumbuh itu zaman gua kecil ya. Karena mungkin beberapa keluarga juga gitu. Itu orang-orang di situ tajirnya sama kebun karet, Pak. Kebun karet? Iya. Perkebunan karet zaman dulu. Oke. Kebun karet tuh jadi apa sih, Bang? Jadi getahnya. Maksudnya end produknya apa? Final produknya? Ya banyak yang lu pakai sehari-hari, ban. Ban. Ya mungkin, tapi kan kita jual itu dalam bentuk getah ya dulu ya. Maksudnya enggak dalam produk. Makanya kan Pak, dari dulu setiap kampanye Pak Prabowo selalu menggembor-gemborkan hilirisasi. Oke. Maksudnya ya kita harus berdiri di kaki sendiri. Dalam artian kalau bisa Indonesia ini kita SDA-nya kuat, kita produksi, jangan ekspor bahan mentah gitu. Maksudnya kan yang nikmatin ya, that's why sekarang kan ada kasus si tarif Trump. Makanya kan kita agak ketar-ketir juga kan ekonomi kita, karena kan pabrik tekstil sama beberapa pabrik kan kita ekspor ke sana kan. Iya. Ya terancam juga. Terus kemudian Selain karet apa, Palembang? dulu, Sumsel ya? kalau Sumsel. dulu kelapa sawit. Kelapa sawit. Sampai sekarang gak sih, Bang? Tapi gue ngelihatnya nggak seseksi dulu deh kayaknya. Oke. Gue nggak tahu ya, maksudnya gue udah mulai maksudnya domisili di sini kan. Tapi kalau dulu tuh pengusaha kelapa sawit di sana gila sih, tajir-tajir. Yang orang sih. bawa tas Iya kresek sih. isinya duit cash Wah, itu ya? Iya. Kalau nemu orang-orang kayak gitu pakai sandal celana Iya. pendek bawa Iya. tas kresek ke mall itu orang sawit pasti itu. Iya. Tapi memang pada akhirnya dikuasai oleh ya 3 sampai 5 nama aja sebenarnya. Oke, berarti- ya sisanya kecil-kecil. Di oligark juga ya. Iya. Sama. Nah, cuman kalau sekarang ya batu bara. Batu bara. Emang bara. masih seksi? Kita punya cadangan 18,3 miliar ton. Widih. Oke, tadi ada sawit, ada Sawit. batu bara. Emang sampai sekarang masih seksi ya, Bang, batu bara? Seksi. Jadi di mana ya? Musi Banyuasin, Lahat, Musi Rawas, Ogan Komering Ilir itu kita punya 18,13 miliar ton cadangan batu bara. Oke. Ada BUMN juga kan cadangan? PTPN. Bukan. Bukit Asam. Oh, Bukit Asam. Siap. Bukit Asam di Sumsel. Di Sumsel. Musi Banyuasin tuh Sumsel ya? Musi Banyuasin Sumsel. Minyak kan itu, minyak kan? Minyak. Petro. Iya, makanya setelah itu juga kita punya minyak bumi sama gas alam. Gas alam kita juga salah satu yang terbesar di Sumatera. Oke. Nah, sumber daya alamnya Sumsel banyak banget nih, Bang. Hmm. Gue penasaran, cita-cita anak SMA di sana tuh mayoritas apa sih? Kayak gue mau jadi apa gitu. Jadi dokter. Enggak. Oke, menarik. Nah itu Pat, belum ada satu karakter atau pet yang jelas nih. Maksudnya kan karena balik lagi ya, hampir gua nggak tahu kalau mungkin sama ya sama di timur ya. Beda. Gue ntar penjelasan gue beda. Oke. Kalau kita itu yang udah besar-besar itu rata-rata kayak pabrik. Kita kan juga punya pabrik kertas, pulp. Ntar ya gue buka data ya. Iya. Kalau nggak salah gue ada catat. Siap. Woi, si paling nyatet. Yoi. Kita itu Sumsel produksi bubur kayu, pulp. Jadi nilai ekspor kita mencapai 237,34 juta USD. Ekspornya. Ekspor. Wih, kontribusinya gede Non banget. migas tuh ya. Itu kan non migas ya Iya, berarti iya. ya. Nah,
Tapi ya itu, orang-orang Sumselnya tuh berperan di pekerjaan yang menengah ke bawah, Oke, jadi pekerja siap. lapangan. Nah sekarang gue tanya lagi nih bang, Iya. lu jawab dengan lurus biar viral nih. Iya. Cita-cita anak-anak muda di Palembang di Sumsel tuh apa sih rata-rata? Nggak ada jadi Atau bos. lu deh waktu lu masih SMA, cita-cita lu waktu itu apa? Pengusaha gua. Pengusaha. Iya. Oh berarti lu udah beda. Lu punya privilege, punya visi yang kayak gitu tuh kayak lu minoritas di situ tuh kayaknya. Nah, emang kalau di timur apa? Nah ini gue jelasin nih. Ah, Kalau di tempat gua di Ternate, bahkan sekarang tahun lalu kan gue ngelatih basket di SMA kan, ngelatih basket. Dan gua tanya ke beberapa murid gua, mayoritas mereka bercita-cita ke pekerjaan yang pasti. Contohnya polisi, tentara, tes IPDN, tes sekolah kedinasan, yang ikatan dinas ya. ikatan dinas, Akpol, Akmil Iya, gitu-gitulah. Nah, permasalahannya kalau misalnya mayoritas anak-anak sekolahnya itu cita-citanya seperti itu, siapa yang kelola keunggulan sumber daya alamnya gitu? Ya. Itu dia permasalahannya. Sedangkan gitu. sumber daya alam kalian tadi Iya melimpah. banyak banget melimpah. Nah itu jadi masalah. Nah ada fenomena namanya NEET bang, NEET, Apa tuh? Not in Education, Entrepreneur and Training. Jadi ini adalah sebuah fenomena yang mana anak-anak muda di umur produktif itu tidak sedang sekolah, tidak sedang berusaha atau buka usaha sebagai wirausahawan, dan sedang tidak ikut pelatihan. Jadi mereka nih statusnya Nganggur banget. nganggur tapi yang nggak ngapa-ngapain. Jadi nggak masuk di statistik pengangguran bang. Oh, Kalau nganggur kan orang yang sedang tidak bekerja dan sedang ingin mencari Iya, pekerjaan iya. gitu. Nah ini tuh statusnya gantung. NEET namanya, fenomenanya Iya. NEET itu dibuat sama ada orang Inggris lah gitu yang buat istilah itu. Nah di Indonesia Timur tuh angkanya bisa sampai 1 dari 3 orang. Sepertiga. 1 dari 3 anak muda, bukan sepertiga. Iya 1 dari 3. Sama dong. 1 dari 3 anak muda. Nah Indonesia tuh bisa 1 dari 4. Indonesia secara keseluruhan. Iya NEET-nya. Berarti Jadi mayoritas dari timur. iya benar. Penyumbang terbesar kan dari Bener. daerah timur berarti. Secara presentase, Iya, tapi iya. nominal belum tentu. Iya, setuju. Kalau presentase, ya kita di Indonesia Timur bisa sampai 1 dari 3 orang gitu. Dan ini jadi bahaya banget. Ke depan bisa jadi bom waktu. Karena banyak riset yang mengatakan hubungan positif antara pengangguran dan tingkat kriminalitas. Pengangguran rendahnya edukasi dengan tingkat kriminalitas. Jadi hubungannya nih jangka panjang luar biasa terbukti secara empiris bang. Tapi menurut lo itu kan timur ya. Mungkin nggak beda jauh sama di Sumsel tapi yang kabupatennya. Iya. Faktor apa, Fat? Menurut lo yang memang mempengaruhi gitu? Apa memang karena teknologi ke kita itu kurang atau memang kesempatannya tidak ada? Iya nggak sih? Maksudnya atau memang ya tadi opportunity tadi kan kesempatan? Karena emang di sana nggak ada apa-apaan. Lo mau ngapain gitu? Sepanjang sejarah Indonesia kan kita selalu terlambat mengetahui informasi. Ya, setuju. Dulu Portugis sama Belanda datang cari cengkeh, padahal kita punya cengkeh yang melimpah. Kita nggak tahu tuh cengkeh buat apa gitu. Malah orang lain yang tahu. Orang lain tahu. Ya. Itu dulu cengkeh pala. Kemudian terjadi lagi di kopra, kelapa, kelapa sawit, Minyak minyak, gimana? Minyak kan minyak you name fenomena it minyak. lah, Iya. batu bara. Iya. Terakhir nikel bang. Kasusnya selalu sama dan selalu mengulang sejarah. Kita nggak tahu Padahal ini rumah kita gitu. rumah kita Iya. ada kursi, ada meja, Iya, ada setuju. tempat tidur, tapi kita nggak tahu cara menggunakannya gitu. Dan itu selalu terjadi berulang kali gitu. Dan secara natural kan kita sebenarnya ingin keadaan kita selalu aman, selalu pasti gitu. Makanya kenapa orang-orang tua yang kolot ya misalnya dalam tanda kutip ya, yang tradisional selalu PNS. menginginkan kita untuk jadi PNS karena mungkin zaman dulu Berjaya ya? beliau-beliau ya Iya. berjaya gitu zaman Pak Soeharto. Ya sekarang juga masih oke ya. Selain berjaya, Pat, kepastian aja. Kepastian income tiap bulan Iya. ada, terus mau kredit juga Iya, pede gitu iya. kan. Jadi safety net segala macamnya aman Betul, aja ya. betul. Jadi itu yang membuat dua alasan kenapa kita jadi informasi yang tidak kita ketahui, kemudian secara natural kita
ingin keadaan itu selalu aman dan pasti. Nah, yang ketiga sebenarnya mental competitiveness di pendidikan kita sih. Nah, gue kan alhamdulillah punya privilege bisa sekolah di Jawa, Jawa pun di Jogja, kemudian bisa ngerasain di Jakarta. Mewah ya itu, untuk anak timur mewah ya. Mewah dan pernah sekolah di Ternate juga gitu. Nah, gue ngerasain perbedaan juga nih antara sekolah di Ternate, Jogja sama Jakarta. Di Jakarta karena orang-orangnya super kompetitif. Lu yang males, lu yang nyantai-nyantai tuh kedorong sendiri gitu. Ngikut arus gitu. Wah, masa gue ketinggalan sendiri, yang lain nilainya misalnya 95, 100 gitu, gue 70 sendiri kan. Padahal 70 udah standar lulus. Paham gak lu, Bang? Nah, beda dengan misalnya di timur. Waktu gue mondok di Jogja kayak udah ada yang pinter ya, udah dia aja gitu. Ya udah gua stay di sini aja gitu. Mental competitiveness itu kayaknya sangat minim didapatkan oleh teman-teman yang dari daerah yang kurang terpapar pendidikan gitu, atau kurang merata lah tingkat pendidikannya. Dan gua rasa kalau mental competitiveness-nya mental untuk nyari beasiswa, mental untuk juara lomba dalam akademik ya, itu ditingkatin dari level SMP, SMA, itu gua rasa bakal berbeda sih perspektifnya. Orang bakal ngelihat ketika lulus SMA, gue pengen jadi pebisnis kayak lu. Karena gue ingin compete di dunia yang real gitu. Gue ingin compete bisnis dengan let's say orang-orang di luar gitu. Ya, tapi memang privilege juga sih ya. Privilege, memang kan, kita harus ngakuin kadang kita punya privilege orang tua yang mungkin lebih progresif gitu. Ya itu nggak bisa maksud gue nggak bisa dikesampingkan. Benar. Dan ya tapi kadang lu ngerasa gak sih ketika kita hidup di satu daerah yang sumber daya alam yang di bawah tanahnya melimpah, di atasnya indah, lautnya indah, kadang nyaman juga, ngapain gua ini kerja keras, orang udah ada semua gitu. Pasti ada teman-teman lu di daerah kayak punya kebun sawit, udah tajir gitu. Ya udah aman aja kan. Ya udah dia mau udah pakai Pajero kemana-mana pas SMA gitu. Mau ngapain lagi kan? Mau ngapain lagi gitu. Iya, zona nyaman itu ya. Zona nyaman gitu. Atau juga kadang anak daerah gua ngeliatnya lebih ke mental eksekusinya kurang sih, Fat. Maksudnya gimana tuh, Bang? Ide-ide itu sudah ada sebenarnya. Sempat di tongkrongan. Cuman misalkan sekarang udah banyak di daerah-daerah ekonomi kebantu sama ada beach club atau beach club yang positif ya, maksudnya segala macam ya. Dulu kan nggak ada tuh tempat kayak lo misalnya di Ternate ini bagus nih kalau kita bikin gini, tapi tuh nggak ada modal, nggak ada mental buat eksekusi, nggak tahu juga mau ngapain terkait regulasi segala macam. Nah, jadi dengan biasanya kan yang punya kapasitas secara modal, secara perizinan, secara bisnis kan orang-orang dari pusat atau bahkan orang dari luar negeri yang emang dia mau berbisnis di kita. Ya kayak mungkin Bali. Sekarang apa ya, Lampung segala macam. Nah, ya kita jadi penonton aja, orang lokalnya. Iya kan, case-nya sama kayak yang itu sejarah Cengkeh Pala. Iya. Sama kayak wisata kita juga. Ya tapi kan itu bukan gara-gara nggak tahu, bukan gara-gara ini, tapi emang nggak tahu mau mulainya dari mana karena nggak ada modal. Nggak tahu mau diapain. Eksekusinya juga, kan? Eksekusi. Iya. Kayak gitu loh. Ya itu jadi PR semua orang sih kayaknya. Iya. Kita nggak bisa eksekusinya. Iya benar. Mungkin ide-ide itu segala macam tuh udah tak mungkin ya. Orang-orang dulu tuh ada, ya gue tahu nih ada nikel nih di bawah nih, tapi mau diapain sih? Iya. Mau gimana sih? Itu makanya kita disuruh sekolah jauh-jauh sama Soekarno dulu tuh. Iya. Suruh makanya relate banget. Ada ya kalau di Muslim juga ada tuh, ada kalimat tuntutlah ilmu sampai ke negeri jiran, Cina kan? Cina, iya. Nah kebukti sekarang, Cina leading semuanya, hampir semua aspek. Iya. Speed. Amerika lo ngikutin Speed nggak, Bang? Speed apa? ISO Speed. Iya. Yang YouTuber itu, streamer. Gila ya? Iya. Dia gila banget itu, dia pamerin teknologi Cina yang luar biasa. Udah maju banget. Mau ngomongin apa? AI segala macam. Bahkan mereka kayak podcast gini, Bang. Ada AI mereka yang lo habis tag langsung jadi videonya. Iya. Udah pakai AI yang di cut, udah ada subtitle dan lain sebagainya. Makanya gila ya. Amerika kalau ngajak Cina perang kayaknya Cina nggak takut sih. Iya, tapi susah juga sih. Kayak agak susah buat perang. Karena maksud gua
mulai dari perang dagang kemarin kan. Oh, perang dagang. Trump, Iya, kalau Cina berani. Iya. Yang dia kayak Mau apa? Iya, dia ada tuh statementnya. Pokoknya ada pejabatnya Cina bilang Cina udah hidup 5.000 tahun dan akan tetap hidup sampai 5.000 tahun ke depan. Itu luar biasa sih. Itu gila, gokil. Kayak tanpa Amerika dan ada Amerika kita tetap hidup gitu. Iya. Wah, gokil. Makanya. Lah ini kan efeknya kan tarif Trump ini kan juga gara-gara dia ribut sama Cina kan awalnya kan. Nah, balik lagi ke yang tadi di awal, Bang. Poin kedua berarti. Poin kedua tadi pertanyaan gua apa? Indonesia Timur lu bilang keras. Pertanyaan kedua apa? Gua lupa lagi. Pertanyaan kedua enggak nyatet loh. Iya. Kabinet yang ketiga ya. Ya. Yang kedua Palembang ya, Palembang. Lu jawab rumah. Rumah. Ya kalau gua yang jawab gua rumah. Rumah definisi rumah bagi lu tau, Bang? Definisi rumah itu Apakah fisik atau momen atau orang? wah, ini agak berat nih jawabannya nih. Jawab Agak aja. politis. Maksudnya lu rumah tuh apa sih? Rumah ini ya udah yang jelas memang tempat gua lahir di sana. Terus gua sudah terbiasa dan nyaman dengan segala sesuatu yang ada di sana. Oke. Dan rumah ini nggak cuma ngomong rumah bangunan ya, maksudnya gua tuh orangnya agak sensitif, agak sensitif dan emang agak tertarik politik. Nah, dan menurut gua Palembang ini ya rumah tuh namanya rumah bakal tempat kita balik kan, kembali kan, rumah Palembang ya. Nah, gua sih sampai sekarang cita-citanya akan mengabdi untuk ya balik ke rumah. Siap calon wali kota Palembang. Enggak kan itu rumah kan? Iya, Ya itu maksud gua rumah. Jadi apapun yang gua kerjakan atau lakuin sama teman-teman di Jakarta, ya Jakarta kan Indonesia juga. Cuman segimana mungkin kita akan mencoba berkontribusi untuk rumah tadi. Benar. Apapun bentuknya. Entah itu bangun relasi. Iya ya, nggak harus jadi wali kota, harus gubernurnya. Itu rumah maksud gua. Iya. Tapi tempat kita pulang. Menurut lu tempat gua pulang, sorry. Iya. Menurut lu gue punya pandangan kayak gini. Satu-satunya cara untuk melakukan dampak atau memberikan dampak dan kontribusi yang paling real dan paling nyata dan bisa diimplementasi secara konkret adalah lewat politik. Lu percaya itu nggak, Bang? Yang kedua itu faktor yang kedua. Yang pertama lu punya duit nggak terbatas. Iya benar. Iya benar. Ketika lu punya duit nggak terbatas, iya. Lu mau apa? Oh, kota lu kurang ini duit. Iya. Lu bisa pakai duit pribadi ya. Iya. Nah, tapi kan itu agak nggak mungkin ya. Bisa jadi, Bang. Bisa, tapi di Arab tuh orang-orangnya dermawan kayak gitu, Bang. Oke. Tapi kan itu satu dari jutaan orang belum tentu. Ya itu politik salah satunya yang bisa berimbas langsung ke. Jadi menurut lo untuk mengubah satu daerah secara real dan konkret dan bisa dieksekusi, lu kaya dulu, lu punya duit, punya modal, habis itu atau aja. Atau lewat politik. Iya benar. Karena alat untuk memperbaiki dan secara positif ya ini kita bilang ya. Kalau lu punya niat baik, lu punya ide, lu punya modal, lu punya modal, ya udah maju aja gitu. Gak usah malu. Kadang orang kayak takut gitu ya. Padahal ya terbuka aja maksudnya. Kalau misalnya lu memang ada niatnya ya udah maju aja gitu. Ya, kenapa sih orang malu-malu di Indonesia kayak takut dibilang. Lu pernah ngerasain gak kayak di kelas gitu ya? Guru nanya siapa yang mau jadi ketua kelas. Terus kalau misalnya ada yang angkat tangan, terus orang itu dibilang, lu narsis lu, so-soan. Kenapa sih di Indonesia kayak gitu? Apa kita ini ya punya kayak semacam landasan mental kayak kita sopan atau emang dia nggak peduli aja? Kan orang yang begitu biasanya nggak peduli sama keberlangsungan kelas. Justru dia paling peduli, Bang. Makanya dia bisa bilang, lu narsis lu, so-soan gitu. Justru itu orang yang paling peduli sebenarnya. Menurut gua, karena dia care sama keputusan orang. Iya. Sama kayak Pak Prabowo. Nyalon sekali, 2 kali, kan semua orang juga bilang gitu. Kayak lu ngapain sih nyalonin presiden mulu? Emang orang bilang gitu ya? Banyak. Justru gue respect. Ya lo dari sisi yang respect. Tapi ada juga yang kayak udahlah Pak Prabowo ngapain sih nyalonin terus, kan udah kalah. Iya sih. Ada kan? Ada sama. Iya. Cuman ya itu tanda keseriusan sih kayak.
Gue Ya. kalah tapi gue tetap ada usaha untuk. Entah itu tanda keseriusan atau emang gak ada pilihan aja. Kan Oke. Pak, kalau sekelas Pak Prabowo mau ngapain lagi sih? Iya sih. Duit berlimpah, harta, bisnis. Impact. Ya itu. Legacy. Ya apa Iya, itu. legacy. Makanya yang sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat buat orang banyak. Benar. Patriot Pak Prabowo. Benar. Kalau lo apa? Oke. Enggak, gue mau nanya dulu. Kalau lo Ternate apa? Gue penasaran. Proses bang. Kalau Oke. gue. Proses Jadi apa? gue di Ternate itu setelah kerusuhan Ambon. Rumah gue dibakar di Ambon. Akhirnya keluarga gue migrasi ke Ternate dan hidup bangun karir bokap gue di sono lah sama nyokap. Nah situ kita proses tuh adaptasi. Akhirnya jadi ngikutin budaya baru. Kemudian semuanya mulai dari nol. Akhirnya gue jadi orang dengan budaya Ternate sebenarnya. Ya. Nah kemudian gue SMP tuh gue pindah ke Jogja. Oke. Mondok. Sekeluarga. Enggak, gue doang. Mondok. Nah, situ gue terpapar budaya Jawa tuh. Cuman tiap gue liburan balik ke Ternate tuh seakan-akan itu perjalanan paling menyenangkan, paling indah. Lu tanya deh orang-orang Ternate yang rantau bang. Perjalanan pulang ke Ternate itu adalah perjalanan paling indah bagi kita orang-orang rantauan Ternate. Tapi boleh nggak gue bantah kalau menurut gue ya ke Palembang. Iya sih, kan rumah sendiri. Ini kan konteksnya lu nanya ke gua, Iya, Bang. iya, tapi maksud gue gini kan, pada akhirnya semua orang yang ngerantau pasti akan bilang ya kampung mereka sendiri. Tapi ada gak sih kota yang chaos terus kayak gua nggak mau tinggal di sini? Ya ada, tapi kayaknya jarak. Tapi kita nggak bisa menilai sih. Iya. Cuman nggak orang bisa. itu yang Iya, hidup di situ. mungkin dia ada histori atau ada. Iya. Kayak orang Jakarta bahkan. Karena nggak ada pilihan kan. Iya. Atau dia nggak punya. Atau bahkan orang Jakarta kayak ngapain sih orang-orang pada kesini gitu. Iya. Benar juga ya. Karena iya. kita nggak pernah jadi mereka ya. Iya, nggak Iya. bisa. Itu menarik sih. Tapi lu harus ke Ternate sih bang. Ya. Ternate itu luasnya cuman 40 sampai 50 kilo. Lu bisa mengelilinginya dalam waktu 1 hari. Dan ada banyak spot tempat hiburan. Lu mau naik gunung, lu mau ke pantai, lu mau ke dalam pantai, lu mau jelajah sejarah. Semuanya ada di satu tempat dan lu bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 sampai 2 hari. Oke. Tapi kayaknya keunggulan wisata di Indonesia Timur akan sulit maju sih bang, menurut gua. Karena akses ke sana gak mahal sih. Tiket Relatif tiket mahal. pesawat. Tiket. Berapa sih Pak ke Ternate sekarang rata-rata average ya? Kayak Ternate terakhir Pesawat 2,2 sekali jalan. 2,5. Iya sekali jalan 2,5. Jadi kalau lu pulang pergi ya 5 jutaan lah. Lu nyiapin duit minimal. Berarti lebih mahal daripada ke Bali ya? Bener. Kalau lu dari Jakarta mending ke Bali atau ke Thailand. Thailand cuma 600-700 ribu. Ya sejuta lah kalau dapat ini. Kalau lu bawa 5 juta ya udah bisa 4 hari sana udah bisa ngapa-ngapain bang. Tapi kan tadi lo gini Pat, lo kan besar di Ternate, Iya. pernah di Jogja, sama Jakarta. Iya. Jakarta. Kalau ada kesempatan di antara 3 daerah ini, lo bisa pimpin, lo mau pimpin yang mana? Widih. Gue Lo pilih yang mana? Iya, misal let's say jadi wali kota, jadi gubernur. jadi gubernur Jogja kan nggak bisa bang. Oh ya Lu enggak. gimana sih? Ya udah Jawa Tengah lah pokoknya, daerah situ. Lo pilih mana? Ternate sih kayaknya. Kenapa? Karena secara konteks wilayah gue lebih familiar. Kemudian juga secara skill dan ini berat banget sih pertanyaannya. Anjir. Santai aja. Iya kalau antara 3 itu kayaknya Ternate sih. Ternate. Ya, karena di Maluku Utara Ternate yang pusat SDM-nya lah, istilahnya kayak hub-nya di situ, strategis dan kayaknya gua keunggulannya menjodohkan orang-orang gitu, kayak nemuin satu orang ke orang lain, kenalin satu orang ke orang lain dan Ngejahitnya ya. kota hub itu ya butuh orang-orang dengan skill yang hub juga gitu. Iya. Menurut gua kayak gitu. Nah kalau lu bang, Apa? lu kan tinggal di Palembang, di Jakarta, gimana lagi Bogor? Enggak, lu kan tinggal di Bogor, Bekasi. Enggak. Oke, ada niatan buat pimpin Palembang bang? Ada. Kalau ada kesempatan. Oke, let's say lu sekarang udah jadi selevel Haji Isam. Oke. Apa next stepnya ketika lu mau jadi
wali kota, let's say. Ya maju, daftar gua. Apa partainya? Ah. Belum boleh. Kalau di sana tuh politik di Sumatera Selatan atau di Palembang tuh politik etnisnya tinggi gak sih? Oh enggak. Maksudnya orang masih memilih dia ini dari Palembang, dia ini dari Musi Banyuasin, atau dia ini orang Lampung, dia ini orang Padang, orang Minang gitu-gitu. Kuat gak sih itu? Enggak sih. Oke. Kalau zaman sekarang ya Tapi Muslim. mayoritas Terus. Muslim. Kayaknya gue belum, selama gue di Palembang gue belum pernah deh. Belum pernah ada wait salah gue. Belum sih kayaknya Muslim. Karena emang kita mayoritas Muslim. Iya. Muslim. Gue mau bilang ini bang, dunia harus mencontoh Maluku Utara sebagai role model demokrasi. Kenapa? Maluku Utara itu sekarang dipimpin oleh seorang sosok triple minoritas, perempuan, non-Muslim, dan Chinese. Karena dia kepilih karena Dia banyak uang. maksudnya role model demokrasi dalam arti lu triple minoritas, Iya, I see. tapi lu memimpin orang-orang yang mayoritas Muslim, tanah kesultanan, Iya. ribuan Iya, menurut lu etnis. apa yang bikin dia kepilih? Menurut gua apa? Partai kah? Bisa jadi, Isi amplop kah? bisa jadi. Ya udah nggak ngaruh. Strategi politik sih bang. Ini Biasa. masalah metode dan strategi ketika Hmm. pemenangan aja gitu. Kayak main catur sih menurut gua. Maksudnya lu punya modal. Logistik sih kalau menurut gua. Logistik pasti bang, logistik pasti. Tapi kan nggak semua pilkada atau pemilu yang menang yang punya logistik bang. Iya nggak sih bang? Kayak Jawa Barat kayaknya nggak perlu logistik banyak. Jawa Barat gak perlu. Tapi Iya kan? tapi Gua nggak tahu ya. Cuma itu gua lihat dari sosmed aja ya. ya. Tapi Cuman lawannya juga nggak ini ya. Siapa sih lawannya? Pak Ilham Habibie. Jadi kadang kita banyak cara, Pak, dalam dalam kita menjuarai suatu kejuaraan. Ada yang kita bisa setting Oke. wasitnya, ada yang kita bisa Oke. kita beli pemain yang oke, sedangkan tim lain nggak punya kemampuan itu. Ada yang dari sisi regulasinya, Itu kan masuk di strategi dong. ya tapi strateginya bukan strategi perang, regulasi permainan, Loh, atau bahkan yang di set lo tahu ada istilah ini gak sih bang? kita set misalnya pemain itu nggak bisa main, dia ini gini. Gitu. Lo tahu ada istilah ini gak? Anak HI ini suka banget. Gak ada yang adil dalam sebuah perang dan percintaan. Ya, setuju. Menurut gua kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya dalam sebuah perang gitu ya, lu curang gitu. Ya. Gak ada rules yang real di dalam sebuah perangan gitu. Gini deh, gua langsung aja nih. Kalau kemarin Ridwan Kamil maju di Jawa Barat, hasilnya sama nggak? Ya kan komposisi partainya jadi berubah bang. Iya. Ya bisa beda. Ya udah. Iya. Ya bisa kan? Iya. Ya bisa. Apa poin lu sih? Simpulin sendiri pokoknya. Nggak mau tahu dalam. Oke, next. Oke, Apa? next. Tadi kan pertanyaan ketiga gue Kabinet Indonesia Maju. Lu jawab aman aja. Kenapa aman aja bang? Aman aja karena terlihat baik-baik aja. Baik-baik aja dalam artian ini berapa sih? 100 hari ya? Lebih ya? Lebih kayaknya. 100 masuk ke ya berapa bulan nih? Lebih dari 6 bulan pemerintahannya. Iya. Kalau gue ngeliat aman aja dalam artian agak berbeda ya Pak kabinet ini sama kabinet pemerintahan kita sebelumnya kalau gue lihat ya. Karena kayaknya menteri sekarang itu ya udah dia bekerja sesuai porsinya aja, nggak bisa penetrasi atau dia agak sulit komunikasinya langsung ke Pak Presiden. Sekarang tuh lebih ke struktur menurut gue. Jadi Menko-nya emang aktif banget, as a Menko ke Presiden koordinasinya agak jarang tuh. Maksudnya kalau kayak nggak se-fleksibel menteri zaman Pak Jokowi. Oke. Nah, jadi kalau gue ngelihat Jadi konteks aman ajanya tuh di mana? aman ajanya karena yang nyampe ke kita masyarakat dan nyampe ke Pak Prabowo kayaknya yang oke-oke aja deh. Sudah terfilter. Nah, jadi nggak bisa nilai nih. Jadi aman-aman aja lu dari perspektif
masyarakat biasa. Lu ngelihatnya aman-aman aja Jarang gua ngelihat pemberitaan negatif tentang. menteri secara kinerja ya. Oke. Kecuali memang menteri-menteri yang ya udah memang bukan menteri Lu tinggal di mana sih, Bang? di Jakarta. Oke. Ya lu bandingin sama yang dulu deh. Sekarang itu tuh menurut gua Fat ter apa ya? Menteri-menteri terpilih aja yang pemberitaan negatifnya boleh ditayangin. Ah. Ngerti gak? Hah? Iya. Nah, menteri-menteri dari partai-partai tertentu aman aja. Oke. Nah itu maksud gua. Kalau lo gimana? Aman aja. Eh, Menurut gua sekarang kabinet Indonesia. Maksudnya sekarang tuh posisi semua negara lagi nggak ideal. ideal, semua Setuju. lagi protektif. Iya. Jadi di HI itu, Bang, gue kan S1 HI, Bang. Iya. Kita belajar bahwa the source of prosperity atau sumber kesejahteraan itu globalization, keterbukaan, dagang atau Iya. ya, pokoknya hubungan multilateral lah antar negara. Itu yang menjadi sumber dari kesejahteraan. Tapi sekarang protektivism mana sih? Ya, proteksi atau apa namanya, defensif gitu, jadi sumber apa namanya, prosperity gitu. Kayak lu lebih defensif, lebih protektif, itu jadi sumber kesejahteraan. Makanya hubungannya lebih banyak hubungan antar dua negara bilateral dibandingkan multilateral gitu. Dan sekarang orang-orang jadi defensif semua. Nah, impactnya adalah orang-orang jadi hati-hati ketika bangun hubungan gitu. Gampang sensitif karena ketidakpastiannya tinggi. Iya, korelasinya sama kabinet. Korelasinya akhirnya penyesuaian kepemimpinan baru dengan konteks internasional jadi berdampak ke kebijakan gitu. Makanya kita sering banget nemuin berita yang tiap hari ada shock, berita baru gitu. Tapi menteri-menteri yang itu aja nggak sih? Apa itu? Emang udah terfilter aja. Yang pemberitaan Yang bikin shock tadi maksudnya. Oh gitu. Kalau menurut gua ya, pandangan gua. Iya. Tapi maksudnya gue berpendapat gini, semua perubahan pasti nggak enak di depan sih. Iya, pasti apapun itu Apapun nggak itu. nyaman, ya. Perubahan yang drastis ya. Kayak misalnya dulu waktu lu masih overweight gitu ya. Lu makan 3 kali sehari, tiba-tiba lu ngubah intermittent jadi sehari sekali. Pasti 3 bulan awal lu stres tuh. Iya. Stres, walaupun lu bahagia ada progres, tapi mental lu nggak sehat itu sebenarnya. Perubahan yang drastis itu kan. Tapi lu kayak ada satu tujuan yang lu ingin capai, makanya lu ngelakuin itu gitu. Ya, tapi kan ini tuh yang dilihat sama masyarakat ya, sama pengamat ya. Maksudnya apa nih perubahan apa yang ditunggu oleh pemerintahan kita dalam menanggapi permasalahan global gitu loh. Malah terlihat ya, makanya muncul kan hashtag Indonesia gelap. Nggak ada trustnya gitu loh. Nggak ada trust dengan belum ada statement dari Pak Prabowo atau menteri-menteri yang mungkin dari bidang IT segala macam ngerasa Indonesia ini mau ke arah mana gitu. Kayaknya kemarin waktu wawancara yang 3,5 jam itu nonton loh. Nonton gua. Perspektif gua terhadap wawancara tersebut kayak Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa gue tuh nggak nyimpen apa-apa, lu mau nanya apa aja bebas gitu. Gue nggak ada intensi buat nyembunyiin apa-apa gitu. Dan gue respect sih mengenai itu. Konteksnya di situ dulu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tapi pasti ada jawaban yang gue jujur, ada jawaban yang bikin gue seneng, ada jawaban yang bikin gue takut, ada yang jawaban bikin gue stres, ada yang jawaban bikin gue emosi, bikin gue panik. Tapi ya keadaannya kayak gitu sekarang gitu. Maksudnya lu mau ngeluh terus, lu bisa ngubah lewat apa gitu. Ya sekarang ya kita contribute lewat cara kita masing-masing aja gitu. Iya. Makanya bingung ya gue nanggepinnya.
Tapi di 3,5 jam itu ya, Iya. gua ngelihat Oh, lu nonton sampai selesai? nonton. Iya. Gue kecepatan 1,25 sih itu. Gua nonton kecepatan standar. Oke. Kelihatan kalau menurut gue ya, Pak Prabowo ini nggak mendapatkan info-info yang beneran real di lapangan kalau menurut gue. Kenapa tuh? Kelihatan kalau Pak Prabowo kelihatan tulus, maksudnya tulus segala macam, Iya. tapi dia udah tadi balik lagi udah ke filter nih laporan ke dia segala macamnya. Ya itu asal bapak senang itu Oke. kalau menurut gua. Sama ada ketakutan di beberapa bidang emang. Iya, iya. Ya sama sih seperti mayoritas yang ditakutin sama orang. Maksudnya kayak TNI segala macam. Iya. Ya tapi mudah-mudahan enggak lah. Tapi menurut lo dengan keadaan yang kayak gitu sekarang, kayak gini, kita tuh bisa contribute apa sih sebagai masyarakat biasa? Berat banget. Kalau lu pebisnis misalnya, apa yang bisa lu kontribusikan selain pajak? Nggak ada. Kita aja kan Lu kena kena impact di ombang-ambing. Berarti lu lagi holding juga nih, maksudnya lagi Iya. Semua simpen dulu, bidang-bidangnya. lihat situasi baru. Iya, apalagi kan kita main di pemerintahan segala macam misalnya. Itu kan Oke. efisiensi semua segala macam. Oh, lu kena banget ya. Iya kena, teman-teman juga kena pasti. Pembelanjaan segala macam pasti kan di ini. IKN contohnya kan kerannya diperkecil dulu segala macam. Tapi kemarin gue lihat viral tuh Apa tuh? IKN kayak kota masa depan gitu, ada yang bikin konten. Ya AI kan. IKN yang dibilang mangkrak ternyata bentar lagi jadi kota masa depan. Ada tuh. AI kayaknya deh. Masa ya? Ya gua terakhir ke IKN sih kayak gitu sih. Oh iya, lu kan ini ya. Gua sering kesana. Oke. Beberapa kali. Mau dong gue kesana ke ibu kota gue. Let's go. Iya, itu terus sebagai penutup nih, Bang. Kira-kira nih, untuk 1 tahun ke depan prediksi lu kondisinya masih kayak gini gak? Ini prediksi lu dari Ini analisa gembel aja ya. analisa gembel aja. Kita di sini analisa gembel aja. Analisa gembel. Wih, bagus tuh analisa gembel. Iya, Anabel. Analisa Gembel. Setahun ke depan ngencengin ikat pinggang sih. Iya. Ya. Kementerian-kementerian kan udah jelas efisiensi. ASN yang tadinya mengandalkan perjalanan dinas pasti agak berkurang. Terus Pak Prabowo udah statement kita mau fokus ke makan gizi makan bergizi Gratis. apa tuh? MBG. Makan bergizi nasional ya apa sih? Makan bergizi gratis. Makan MBG kan? Ya, makan MBG. Iya. Jadi mungkin dari sisi penggiat startup segala macam mungkin agak tiarap dikit setahun ke depan ya. Karena kalau gua ngelihatnya ya. Terus dari sisi infrastruktur kan Pak Prabowo nggak gencar-gencar amat kayaknya. Lagi di hold ya. Iya. Jadi mungkin teman-teman kontraktor yang gitu-gitu mungkin ya udah bisa bergeser ke ternak lele lah. Iya. Iya, ternak lele itu gitu. bagus tuh. Ya tetap ada tapi mungkin nggak sekenceng pas kemarin. Ya itu sih. Kalau gua ngeliat tuh yang paling terancam tuh pabrik-pabrik sih. Kenapa tuh? Ya itu terkena. Oh iya, Trump mereka produksi kan ya. ekspor enggak. Iya. Mungkin akan banyak PHK. Wah, bahaya tuh ya. Kalau ini analisa gembel ya, analisa gembel ya. Ya ini kan dolar berapa per hari ini 17.000. Iya. Tapi kan kalau dolar naik, ekspor naik nilainya. Ya buktinya. Nilai ekspornya naik, Bang, kalau dolar naik. Iya, dolar tapi rupiah melemah. Ya tapi kan pajaknya kan ditinggiin. Tarif Pajak. tarif. Iya. Terus ya itu sih maksudnya emang lagi badai aja ya maksudnya. Tapi kita percayalah Menko Pak Erlangga, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani kayaknya ya pos itu sih sudah di tangan yang tepat sih, harusnya percaya aja. Iya. Nah, ini nih. Nggak, kalau menurut lo? Apa? Kalau prediksi lo? Menurut gua kalau misalnya sekarang lu lagi belajar yang rajin, ningkatin skill lu yang maksimal, kompetensi lu, bangun relasi sebaik mungkin karena setiap momen, setiap era ada orangnya, setiap orang ada eranya gitu. Nah, bisa jadi
era lu lagi di hold. Nah, Iya. ini masa untuk invest ke leher ke atas nih saatnya di sini. Iya, setuju. Jadi bangun kalau lu lagi sekolah yang rajin, sekolah yang benar-benar berprestasi, bangun kompetensi dan buka relasi seluas mungkin gitu. Nah, itu konteks di gue ya yang bentar lagi akan sekolah gitu. Nah, tapi gue mau nanya, ini penasaran nih karena ini konteksnya orang kita ngomongin ke daerahan ya. Sebenarnya isu-isu kayak gini tuh dibahas gak sih di daerah gitu? Dibahas dong. Itu tuh lo kalau ke kampung-kampung tuh sebenarnya tuh Obrolannya udah obrolan politik sampai ke kampung-kampung tuh sebenarnya ngomongin politik. Tapi memang sumbernya kan terbatas Iya. dari TV. Tapi menurut gue Bang, semua orang tuh punya hak untuk ngobrolin politik. Oh, iya. Karena kita manusia adalah subjek politik gitu. Iya, Jadi wajib. perspektif dia ya udah, itu berarti perspektif politiknya dia gitu. Iya, karena Nggak kan ada- itu yang dirasain kan. Iya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Iya. Tanpa ada. Berarti menurut lo itu di daerah juga udah banget. aware sama. Aware banget. Soalnya kayak menurut gua nggak paling kayak di bawah 20% sih Bang yang angkanya kalau menurut gua. Gua nggak bisa ini sih. Tapi menurut gua kalau gua ke kampung kayak ini udah mulai peduli sih. Kan yang rame di Twitter gitu-gitu yang benar-benar aware, yang benar-benar nyari data terus kayak ngeriset sampai detail tuh orang-orang di Twitter kan rata-rata orang ibu kota doang Bang. Iya. Yang sampai Umurnya juga mungkin umurnya 20 sampai 40 ya. 18 sampai 40 Iya, ya, 45 Iya, iya. gitu. Ya makanya sisanya kan terima dari headline TV aja kan. Iya benar banget. Gitu. Kayaknya itu yang ada Pak Anies sering bilang tuh daya baca. Iya. Jadi orang-orang bisa membaca, literasinya ada. Cuman daya baca ya. Nggak bisa ya. Jadi kayak orang, headline langsung di-share, Iya. langsung di-forward. Atau mereka tuh ngebahas apa yang di grup-grup WA. Iya. Makanya kenapa negatif hook itu laku di Indonesia. Iya, setuju. Karena orang-orang biasanya ketika ngelihat negatif hook langsung share, dia nggak nonton sampai akhir. Gue kan konten kreator juga Bang. Gue sering analisis tuh. Kadang kalau gue pasang Positif. inti, ya positif hook di sini, yang nonton dikit tuh. Tapi kalau negatif hook Sampai duluan, bisa lama Iya, tuh, iya. bisa lama. Dan kadang orang nggak sampai kesimpulannya gitu. Iya. Nah itu bahayanya situ sih. Cuman ya tugasnya kita, dan itu seninya jadi konten kreator ya kayak gitu. Lu gimana nyampein satu pesan dengan Bahkan karakter audiens. lebih parahnya, kadang orang nggak nonton videonya, cuma baca judul ini aja, Iya. cuma baca kalimat yang orang tambahin, tau nggak? iya. Yang itu kan di POV apa gitu Iya, kan. dari kayak teks atau bahkan dari teksnya doang. Ini gini nih. Mm. Oh, langsung share. Itu namanya text image Bang. Text image. Iya, Gua baru jadi tahu. gambar tapi tulisan. Paham gak? Iya. Gambar tapi tulisan. Nah, kadang orang baca itunya doang tuh. Iya, tanpa nonton, tanpa menganalisa. Nih, ya udah. Terus langsung ngata-ngatain tuh. Kalau dulu kan gambar doang. Kalau sekarang tuh bahkan orang-orang mungkin generasi orang tua kita ya, udah ketipu sama video, Fat. Oh iya itu. AI. bahaya. Contoh misalnya Cristiano Ronaldo masuk Islam. Iya kan? Itu orang-orang daerah percaya. Itu ntar Cristiano Ronaldo berubah jadi ikan gitu. Iya. Maksud gua karena kan videonya udah rapi banget kan, AI kan. Iya. Itu. Iya. Nanti makin tambah canggih, Bang. Ntar Iya. suara kita bisa ditiru, Iya. bisa dibuat podcast kayak gini Iya. dengan topik memfitnah, saling memfitnah tuh bisa banget. Bisa. Banget. Dan itu udah deket banget ke zaman itu. Oke, Bang. Oke. Kita Sejam. sejam serius. Iya. Wih, gokil. Ya, itu dia podcast belum ada namanya. Ya, coba Tadi apa? kalian kasih nama. Analisa gembel. Keren. Annabelle. Keren juga, Bang. Ya, coba kita cek ya. Coba kita cek. Oh, udah ada kata. Oh, teman udah kita. ada podcast Udah ada. Annabelle. Podcast Annabelle. Oh, udah ada. Iya. Ya, nanti kita Berarti cari. kita analisa nggak gembel-gembel amat. Iya, nggak gembel-gembel amat. Oke, thank you guys. Semoga terhibur Yuk. dan Semoga teredukasi. bermanfaat. See you.